Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Di pembahasan kita yang lalu, kita kan udah kupas tuntas soal jurnal umum, si buku harian dari semua transaksi bisnis. Nah, sekarang kita bakal naik level dan lanjut ke langkah berikutnya yang super penting dalam siklus akuntansi. Siap ya? Jadi gini, bayangin kamu udah rajin banget nyatat semuanya secara kronologis. Ada setoran modal, terus beli barang, dapat penjualan, semuanya lengkap di jurnal umum. Tapi coba deh saya tanya, sekarang sisa uang kas kamu persisnya berapa? Atau total penjualan bulan ini udah berapa? Nah, kalau cuma lihat jurnal umum, kita bakal pusing nyarinya satu-satu. Kita butuh cara buat merapikan semua data ini. Dan inilah pahlawan kita, buku besar. Anggap aja buku besar ini manajer arsip pribadinya perusahaan kamu. Kalau jurnal umum itu tempat kita nulis semua kejadian campur aduk, nah buku besar inilah yang bertugas mengelompokkan semua kejadian yang mirip ke dalam satu folder khusus. Rapi kan? Jadi, apa sih sebenarnya buku besar itu? Gampangnya, ini adalah kumpulan dari semua akun yang ada di bisnismu. Setiap akun, kayak akun kas, akun modal, atau akun penjualan, itu punya halaman atau mapnya sendiri-sendiri. Disinilah semua riwayat transaksi untuk akun itu dikumpulin, dan yang paling penting, kita bisa lihat langsung berapa saldo akhirnya. Terus, kenapa buku besar ini krusial banget? Coba lihat deh. Pertama, dia itu kayak map-map yang rapi. Semua transaksi kas kumpul di satu tempat, nggak kecampur sama yang lain. Kedua, ini yang kita cari-cari. Dia langsung nunjukin saldo akhir dari setiap akun, jadi nggak perlu nebak-nebak lagi. Ketiga, dia jadi fondasi buat langkah selanjutnya, yaitu neraca saldo. Dan terakhir, dia itu kayak kaca pembesar. Bisa bantu kita buat nemuin kalau ada kesalahan pencatatan. Keren kan? Oke, biar makin jelas, kita bandingin langsung ya. Jurnal umum itu ibarat buku harian, nyatet semua kejadian berdasarkan tanggal. Sementara buku besar adalah arsip rapi yang mengelompokkan catatan itu berdasarkan jenis akunnya. Jurnal itu langkah pertama, buku besar langkah kedua. Nah, proses memindahkan data dari buku harian ke arsip ini punya nama keren, yaitu posting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya, keahlian inti yang harus banget kamu kuasai. Gimana sih cara melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar? Yuk kita bedah. Apa itu posting? Tenang, ini nggak seribet kedengerannya. Posting itu intinya cuma proses copy-paste atau memindahkan angka-angka debit dan kredit dari jurnal umum ke rumahnya masing-masing di buku besar. Tujuannya apa? Ya biar semua transaksi sejenis ngumpul dan kita bisa tahu saldo akhirnya berapa. Simple. Prosesnya itu sistematis banget dan gampang diikuti kok. Cuma ada 5 langkah utama. Pertama, siapin dulu map-map atau akun buku besarnya. Kedua, kita buka buku harian kita, yaitu jurnal umum, dari transaksi paling atas. Ketiga, kita pindahin angkanya. Ingat, debit ke sisi debit, kredit ke sisi kredit. Jangan sampai ketukar. Keempat, kasih keterangan singkat, biar nggak lupa ini transaksi apa. Dan kelima, nah ini kuncinya. Setiap kali ada transaksi baru masuk, langsung hitung saldo berjalannya. Oke, teori terus bosan kan? Yuk kita lihat contoh nyatanya. Kita bakal bantu sebuah UMKM fiktif namanya Maju Bersama buat mindahin catatan jurnal mereka ke buku besar. Di hadapan kita sekarang ada jurnal umum dari UMKM Maju Bersama. Kelihatan ya, ada setoran modal, beli peralatan, penjualan, bayar gaji. Ini data mentah kita, masih campur aduk berdasarkan tanggal. Tugas kita sekarang adalah merapikan kekacauan ini. Biar gampang, kita kerjain satu-satu ya. Kita mulai dari akun yang paling sering muncul, yaitu akun kas. Kita bakal lacak semua transaksi yang ada kata kasnya di jurnal, terus kita pindahin ke buku besarnya. Nah, ini dia hasilnya. Ajaib kan? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Pertama, ada setoran modal. Kas nambah 20 juta, saldonya jadi 20 juta. Terus kita beli peralatan. Kas berkurang 5 juta, saldonya turun jadi 15 juta. Habis itu ada penjualan, kas nambah lagi 12 juta, saldonya naik jadi 27 juta. Terakhir, bayar gaji, kas keluar 3 juta. Dan saldo akhir kas kita sekarang adalah 24 juta. Tuh kan, langsung kelihatan jelas berapa uang tunai yang kita pegang. Gampang kan polanya? Proses yang sama persis kita terapkan buat semua akun. Oke, kita coba lagi untuk akun modal, biar makin lancar. Nah, untuk modal, ternyata cuma ada satu transaksi dari jurnal. Setoran awal di sisi kredit sebesar 20 juta. Jadi buku besar untuk modal ini simpel banget. Cuma satu baris dan langsung kelihatan saldo akhirnya 20 juta. Prinsipnya tetap sama, mau transaksinya banyak atau sedikit. Jadi poin utamanya adalah proses yang barusan kita lakuin buat kas dan modal itu tinggal diulang-ulang aja untuk setiap akun lain yang ada di jurnal umum. Peralatan, penjualan, beban gaji, dan seterusnya sampai nggak ada satupun transaksi yang tersisa di jurnal. Jadi
Kenapa sih kita harus repot-repot menguasai buku besar? Karena ini adalah kunci buat membaca cerita keuangan bisnismu. Buku besar inilah yang mengubah tumpukan data mentah yang berantakan menjadi informasi yang punya makna dan terstruktur. Nah, biar proses posting ini makin mulus, saya kasih beberapa tips jitu ya. Pertama, jangan ditunda-tunda. Usahakan posting secara rutin, bisa harian atau mingguan. Kedua, selalu cek ulang angkanya. Teliti itu penting. Ketiga, kalau bisa pakai kode akun, biar nggak salah masukin ke map yang salah. Dan yang paling penting, hati-hati banget ya pas mindahin angka, jangan sampai kolom debit dan kreditnya ketukar. Ada satu kutipan bagus yang ngerangkum semuanya. Buku besar adalah jantungnya akuntansi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Nah, inilah inti dari semua yang kita pelajari hari ini. Keren banget ya? Oke, kita rekap sedikit ya. Hari ini kamu udah belajar apa itu buku besar, kenapa ini penting banget, dan yang paling utama gimana cara melakukan posting dari jurnal umum. Dengan menguasai ini, kamu udah membangun fondasi yang kokoh dan siap banget buat naik ke level berikutnya, yaitu menyusun raca saldo. Gimana? Apakah penjelasan ini ngebantu kamu jadi lebih ngerti soal buku besar? Kalau iya, coba deh kasih kami jempol dengan menekan tombol suka, biar kami tahu materi ini bermanfaat buat kamu. Dan biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya, jangan lupa ya untuk klik like, bagikan ke teman yang mungkin butuh, dan yang pasti subscribe channel kami. Oh iya, ikuti juga media sosial kami buat info-info lainnya. Oke deh, segitu dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat belajar bareng. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.